kasih Bu Adel, akhirnya Masih tadi. Gue terbes. Gue teh. kamu itu cerewet sekali sih, makanya aku malas pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membuat video tentang sidang perceraian. Halo, perkenalkan nama saya Sifaudiana sebagai Hakim Ketua. Halo, perkenalkan nama saya Darin Arbara Madandi sebagai Hakim Anggota 1. Halo, aku Salva Salsal Domesti sebagai Hakim Anggota 2. Halo, namaku Zahra sebagai panitera. Halo, aku Nabila Amelia sebagai penggugat. Hai, saya Bian Ibrahim sebagai tergugat. Halo, saya Adel sebagai advokat penggugat. Halo, aku Desya sebagai kuasa hukum tergugat. Halo, aku Rizky Destari sebagai saksi dari penggugat. Sidang dibuka untuk umum dan dinyatakan terbuka. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Sidang dibuka dan hadirin dipersilakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini, Selasa, tanggal 20 Juni 2025, Pengadilan Agama Salatiga mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat. Perkara nomor 123 garing PDTG garing 2025 garing PA yang diajukan oleh Nabila binti Ahmad sebagai penggugat melawan Brian bin Susanto sebagai tergugat. Yang hadir dalam sidang hari ini, Panitera mohon sebutkan. Yang hadir, penggugat Nabila didampingi kuasa hukumnya Adel SH, tergugat Brian didampingi kuasa hukumnya Desya SH, dan saksi yang akan didengar keterangannya Kiki. Sebelum sidang dimulai, saya akan bertanya kepada penggugat, apakah hari ini kondisi penggugat dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Selanjutnya kepada tergugat, bagaimana keadaan Anda hari ini? Sehat yang mulia. Baik, saudara penggugat, mohon sebutkan identitas lengkap Anda. Terima kasih yang mulia. Saya Nabila binti Ahmad, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Jalan Melati nomor 15 Salatiga. Saudara tergugat, silakan sebutkan identitas Anda. Terima kasih yang mulia. Saya Brian bin Susanto, umur 30 tahun, agama saya Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Mawar nomor 22 Salatiga. Apakah kalian berdua ini adalah suami istri yang sah? Benar yang mulia. Kapan dan di mana pernikahan kalian dilaksanakan? Kami menikah pada tanggal 15 Mei 2020 di KUA Salatiga dengan akta nikah nomor 456/2020 yang mulia. Sebelum kuasa hukum membacakan gugatannya, kita akan bertanya mengenai identitas dari kuasa hukum penggugat. Baik, nama saya Adel SH, alamat saya di Desa Kebulan, Kecamatan Sulung, Kabupaten Semarang. Selanjutnya dari pihak tergugat, kuasa hukum silakan menyebutkan identitasnya. Saya Desya SH, beralamat di Jalan Tapan Bedana nomor 5 Salatiga. Saudara penggugat dan kuasa hukumnya, silakan bacakan gugatan Anda dengan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga, dengan ini kami sampaikan gugatan cerai atas nama klien kami tentang penggugat bahwa penggugat bernama Nabila binti Ahmad beridentitas seperti yang telah disebutkan di atas. Tentang tergugat bahwa tergugat bernama Brian bin Susanto
beridentitas seperti yang telah disebutkan di atas. Tentang perkawinan, bahwa penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2020 di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Salatiga, Kecamatan Salatiga yang tercatat dalam akta nikah nomor 456/2020. Tentang anak, bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan. Tentang harta bersama, bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat memiliki harta bersama berupa 1 unit sepeda motor Honda Beat tahun 2021 dan tabungan bersama di Bank BRI sebesar 15 juta rupiah. Tentang sebab-sebab gugatan, bahwa sejak bulan Januari 2023, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai mengalami keretakan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan oleh satu, masalah nafkah. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin yang cukup kepada penggugat. Selama 6 bulan terakhir, tergugat hanya memberikan uang belanja Rp500.000 per bulan, padahal kebutuhan rumah tangga minimal Rp2 juta per bulan. 2. Tidak pulang. Tergugat sering tidak pulang ke rumah tanpa memberikan kabar kepada penggugat. Dalam seminggu, tergugat bisa 3-4 kali tidak pulang dengan alasan kerja lembur. Namun, ketika penggugat cek ke kantornya, ternyata tergugat tidak lembur. 3. Kekerasan verbal. Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada penggugat, terutama ketika penggugat menanyakan tentang keberadaannya atau meminta nafkah yang cukup. 4. Pisah tempat tinggal. Sejak bulan Oktober 2024, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua di Jalan Melati nomor 15, sedangkan tergugat tetap di rumah kontrakan di Jalan Mawar nomor 22. 5. Upaya perdamaian gagal. Penggugat sudah berusaha mendamaikan hubungan dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak. Namun, tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Tentang dalil hukum, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 2. Tidak pulang. Tergugat sering tidak pulang ke rumah tanpa memberikan kabar kepada penggugat. Dalam seminggu, tergugat bisa 3-4 kali tidak pulang dengan alasan kerja lembur. Namun ketika penggugat cek ke kantornya, ternyata tergugat tidak lembur. 3. Kekerasan verbal. Tergugat sering membentak dan berkata kasar kepada penggugat, terutama ketika penggugat menanyakan tentang keberadaannya atau meminta nafkah yang cukup. 4. Pisah tempat tinggal. Sejak bulan Oktober 2024, penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di rumah orang tua di Jalan Melati nomor 15, sedangkan tergugat tetap di rumah kontrakan di Jalan Mawar nomor 22. 5. Upaya perdamaian gagal. Penggugat sudah berusaha mendamaikan hubungan dengan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak, namun tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Tentang dalil hukum, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo, Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan hormat kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga
untuk memutuskan Primaid 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 Bain Subro tergugat Brian bin Susanto terhadap penggugat Nabila binti Ahmad. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Salatiga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum. Subsidiar. Mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikian gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan keadilan yang mulia Majelis Hakim, kami ucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya kuasa hukum dari pihak tergugat. Silakan menanggapi gugatan dari kuasa hukum pihak penggugat. Yang terhormat Majelis Hakim, atas nama klien kami, Brian bin Susanto, kami sampaikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, klien kami mengakui benar adanya identitas yang disebutkan dalam gugatan. Yang kedua, tentang perkawinan, yaitu klien kami mengakui benar bahwasannya telah terjadi perkawinan yang sah antara penggugat dan juga tergugat pada tanggal 15 Mei 2020 di KUA Salatiga. Lalu, tentang anak, klien kami mengakui benar bahwasannya dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak. Lalu, untuk harta bersama, klien kami mengakui adanya harta bersama berupa sepeda motor dan juga tabungan. Namun jumlah tabungan saat ini hanya tersisa 8 juta karena sebagian telah digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Lalu, tentang bantahan terhadap dalil gugatan yang pertama yaitu mengenai nafkah. Klien kami membantah bahwasanya tidak memberi nafkah yang cukup. Klien kami memberikan nafkah sesuai kemampuan. Gaji klien kami hanya 3.500.000 per bulan setelah dipotong cicilan motor dan juga kebutuhan pribadi yang diberikan memang terbatas. Klien kami juga sering memberikan uang tambahan saat ada bonus ataupun lembur. Lalu, untuk mengenai tidak pulang ke rumah, klien kami akan kadang tidak pulang malam ataupun tidak pulang ke rumah, namun bukan hingga malam dan juga kadang ada perjalanan dinas mendadak, di mana klien kami itu selalu berusaha memberitahu, namun penggugat sering tidak mau mendengar penjelasan. Mengenai kekerasan verbal, klien kami bantah keras tuduhan ini. Memang terjadi pertengkaran seperti pasangan pada umumnya, namun klien kami tidak pernah membentak ataupun berkata kasar tanpa sebab. Biasanya, pertengkaran terjadi karena penggugat yang selalu curiga dan juga menuduh klien kami berselingkuh tanpa bukti. Untuk yang keempat, yaitu mengenai pisah tempat tinggal, klien kami akui telah terjadi pisah tempat tinggal, namun ini terjadi karena penggugat yang memilih pergi meninggalkan rumah setelah pertengkaran hebat. Klien kami sudah beberapa kali datang ke rumah orang tua penggugat untuk mengajak rukun, namun selalu ditolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya klien kami bantah beberapa dalil gugatan, namun mengingat kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan juga penggugat sudah tidak memiliki itikat baik untuk mempertahankan pernikahan, maka klien kami tidak akan menghalangi keinginan penggugat untuk bercerai. Klien kami juga pasrah dan juga menyerahkan sepenuhnya kepada keadilan yang mulia Majelis Hakim. Sekian. Jadi intinya, tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai ini. Benar yang mulia, saya sudah berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Tapi kalau Nabila sudah tidak bahagia dan tidak mau kembali, saya tidak memaksa. Saya ikhlas. Baik, sekarang kita akan mendengar keterangan saksi. Saudara Kiki, mohon maju ke depan dan letakkan tangan kanan di atas Al-Quran. Saudara Kiki, dimohon untuk menyebutkan identitas lengkap. Saya Kiki binti Rohman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga, alamat Jalan Melati nomor 13 Salatiga, bertetangga dengan penggugat. Baiklah, sebelum memberikan keterangan saksi, silakan untuk mengikuti kata-kata saya atau saya akan memberikan sumpah kepada saudara. Baik yang mulia, Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya
Silahkan saudara Kiki duduk terlebih dahulu. Oke. Baik saksi Kiki, apa hubungan Anda dengan penggugat dan tergugat? Saya tetangga mereka yang mulia. Rumah saya persis di sebelah rumah orang tua Nabila. Saya sudah mengenal Nabila sejak kecil dan kenal sejak mereka menikah. Ceritakan apa yang Anda ketahui tentang kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat. Yang mulia, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja. Tapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu, saya sering mendengar suara pertengkaran dari rumah mereka. Suaranya keras sekali sampai tetangga lain juga terganggu. Saya pernah melihat sendiri pria pulang malam dalam keadaan mabuk lalu teriak di depan rumah Nabila sampai menangis dan meminta tolong kepada saya untuk menenangkan suaminya. Tentang nafkah, Nabila sering curhat kepada saya bahwa Brian jarang memberikan uang belanja yang cukup. Nabila sampai harus meminjam uang kepada saya, kepada orang tua untuk kebutuhan sehari-hari. Yang mulia, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, tapi sejak 2 tahun lalu, saya sering mendengar suara pertengkaran dari rumah mereka. Suara keras sekali sampai tetangga lain juga terganggu. Saya pernah melihat sendiri Brian pulang malam dalam keadaan mabuk, lalu berteriak-teriak di depan rumah. Nabila sampai menangis dan meminta tolong kepada saya untuk menenangkan suaminya. Selanjutnya itu tentang nafkah, Nabila juga sering curhat kepada saya bahwa Brian juga jarang memberikan uang belanja yang cukup. Nabila sampai harus meminjam uang kepada orang tuanya untuk kebutuhan sehari-hari. Apakah Anda pernah melihat langsung tindakan kekerasan dari tergugat kepada penggugat? Iya yang mulia, kekerasan fisik tidak pernah yang mulia. Pernah saya dengar dia bilang ke Nabila, kamu ini cerewet sekali, makanya aku malas pulang. Apakah ada upaya perdamaian yang pernah Anda saksikan? Ada yang mulia, sekitar 3 bulan lalu, orang tua Brian datang ke rumah orang tua Nabila untuk membicarakan masalah rumah tangga mereka. Saya kebetulan hadir karena diminta tolong untuk menemani. Orang tua Brian berjanji akan menasihati anaknya dan meminta Nabila untuk bersabar. Tapi setelah itu pelaku Brian tidak berubah, malah tambah jarang terlihat di rumah. Menurut pengamatan Anda, apakah masih ada kemungkinan perdamaian antara mereka? Menurut saya sudah sulit yang mulia. Nabila sudah terlalu kecewa dan sakit hati. Dia sudah berusaha bertahan selama ini, tapi sepertinya sudah menolak. Dia juga sepertinya sudah tidak peduli lagi untuk urusan rumah tangga mereka. Baik, terima kasih atas keterangan Anda, Saksi Kiki. Silahkan kembali. Saudara penggugat, apakah ada bukti-bukti yang ingin diserahkan? Ada yang mulia. Yang pertama, fotokopi akta nikah nomor 456/2020. Yang kedua, fotokopi kartu tanda penduduk penggugat. Yang ketiga, fotokopi kartu tanda penduduk tergugat. Yang keempat, bukti transfer nafkah dari tergugat selama 6 bulan terakhir. Yang kelima, screenshot percakapan WhatsApp yang menunjukkan tergugat sering tidak memberi kabar. Saudara tergugat, apakah ada bukti bantahan? Ada yang mulia, berupa slip gaji 6 bulan terakhir, bukti transfer tambahan nafkah saat ada bonus, dan juga surat keterangan dari perusahaan tentang jadwal dan juga lembur. Boleh pada para kuasa hukum untuk memberikan dokumen mengenai bukti-bukti. Apakah penggugat ingin memberikan duplik?
Kami tetap pada dalil gugatan kami yang mulia. Meskipun tergugat menunjukkan bukti gaji, namun kewajiban suami memberikan nafkah harus sesuai kebutuhan istri, bukan hanya sesuai kemampuan. Dari bukti yang ada, jelas tergugat lalai dalam kewajiban sebagai suami. Tergugat, apakah ada triplik? Kami tetap pada jawaban kami yang mulia, yaitu klien kami sudah berusaha maksimal sesuai kemampuan. Namun, kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan majelis hakim. Baik, apakah masih ada hal lain yang ingin disampaikan oleh para pihak? Yang mulia, saya mohon agar pernikahan kami diputuskan. Saya sudah tidak kuat lagi mempertahankan rumah tangga ini. Saya mohon yang mulia. Yang mulia, saya menyesal atas semua kesalahan saya. Tapi jika Nabila sudah tidak bahagia, saya ikhlaskan. Saya mohon agar pembagian harta bersama bisa dilakukan secara adil. Baik, mengenai harta bersama akan diputuskan dalam putusan. Apakah ada permintaan lain? Tidak ada lagi yang mulia. Tidak ada juga yang mulia. Baik. Sidang ditunda untuk musyawarah majelis hakim. Yuk. Sidang dilanjutkan untuk pembacaan putusan. Sidang terbuka untuk umum. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara lain: penggugat Nabila binti Ahmad, tergugat Brian bin Santoso. Tentang duduk perkara, setelah mendengar keterangan para saksi dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan tentang hukumnya, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi serta bukti-bukti yang diajukan, terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara penggugat dan tergugat. Menimbang bahwa upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil. Menimbang bahwa kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf F PP 09/1975 Jo, pasal 116 huruf H KHI. Mengadili: 1. Menerima gugatan penggugat. 2. Mengabulkan gugatan penggugat. 3. Menjatuhkan talak 1 bain sugro tergugat Brian bin Santoso terhadap penggugat Nabila binti Ahmad. 4. Menetapkan harta bersama berupa sepeda motor Honda Beat tahun 2021 menjadi milik tergugat dan tabungan bersama sebesar 8 juta rupiah dibagi sama rata antara penggugat dan tergugat. 5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan pada PPN KUA Salatiga untuk dicatat. Yang terakhir, membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp631.000. Demikian putusan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2025 dalam sidang terbuka untuk umum. Sidang ditutup. Terima kasih Bu Adel, akhirnya semuanya selesai. Semoga ini membawa kebaikan untuk masa depan. Terima kasih Bu Desya, semoga kamu berdua bisa bahagia dengan jalan mas.